Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang saya cintai? Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang fasih dan yang benar sesuai dengan tajwidnya. Maka kali ini teman-teman kita akan membahas tentang mad iwad. Ini untuk kelas 8 yang mad iwad ini. Oleh karena itu, para teman-teman kita harus mempelajarinya dengan benar dan dengan fasih. Sebelum belajar, mari kita membaca doa belajar agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahaminya. Mari kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadzkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rusulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Ini doa niat belajar supaya kita diberikan kemudahannya. Tujuan pembelajaran tadi ada sampaikan tentang ilmu tajwid yang mana kita harus mempelajarinya biar dalam membaca Al-Quran itu tidak salah panjang pendeknya karena bisa menjadikan artinya juga berbeda. Maka tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama nanti saya akan menjelaskan pengertian tentang mad iwad, terus juga menyebutkan jenis-jenis mad iwad, menerapkan cara membaca mad iwad yang benar sesuai tajwid, memahami pentingnya mad iwad dalam tilawah Al-Quran. Ini yang harus kita pelajari. Untuk selanjutnya yaitu adalah tentang bagaimana kita dalam membaca Al-Quran yang benar, yaitu adalah menganalisis hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran, juga bagaimana mengamalkan hukum tajwid pada Al-Quran. Terus selanjutnya tentang mad itu, apa itu mad iwad? Kalau kita pahami, mad iwad adalah jenis mad yang terjadi ketika ada huruf yang berharokat kasroh dalam kurung fathah atau dhammah, tetapi dipanjang mad karena adanya suatu kondisi tertentu dalam tilawah Al-Quran. Contoh mad iwad muncul ketika terdapat huruf alif atau ya dalam bacaan. Pada mad iwad biasanya ada perubahan suara panjang yang memberi pengaruh pada bacaan Al-Quran, terutama dalam panjangnya bacaan.
lalu membantu agar bacaan lebih jelas dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Ini yang harus kita pahami betul, ya, apa itu mad secara bahasa. Jadi mad itu berasal dari kata madda yamuddu maddan, itu artinya panjang. Sedangkan iwad artinya menggantikan. Di sini saya akan membacakan beberapa macam-macam mad iwad. Yang pertama adalah mad iwad alif atau mad iwad alif ini terjadi pada huruf alif setelah huruf yang berharokat kasroh atau fathah, itu yang pertama. Yang kedua, mad iwad ya terjadi pada huruf ya setelah huruf yang berharokat kasroh. Ini yang kedua, yaitu adalah huruf ya setelah huruf yang berharokat kasroh. Dan yang ketiga, mad iwad wawuh, yang mana terjadi pada huruf wawu itu setelah huruf yang berharokat dhammah. Ini macam-macam mad iwad, ada 3. Yang pertama mad iwad alif, yang kedua mad iwad ya, dan yang ketiga mad iwad wawuh. Untuk lebih jelasnya, contoh-contoh daripada beberapa mad iwad. Contoh mad iwad dalam Al-Quran itu lafaz yang pertama laka fatham mubina. Nah, ini yang digarisbawahi itu adalah contoh daripada mad yang mana waqaf pada nun yang menyandang fathatain, maka bacaannya itu panjang atau 2 harokat. Dan yang kedua, contoh mad iwad yang mim ini contohnya adalah shiratham mustaqim. Ini dalam surat Al-Fatah ayat 2 itu mustaqimah, waqaf pada mim yang menyandang fathataini. Dan yang ketiga, contoh dari mad iwad ini adalah mim yang menyandang fathatain, yang lafadznya wa kanallahu aliman hakiman. Ini waqaf pada mim yang menyandang fathataini. Ini beberapa contoh mad iwad. Selanjutnya, hukum mad iwad itu mad iwad dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Ya, 1 alif dan 2 harokat seperti tadi. Ya, hakimah itu ada 2 harokat atau 1 alif. Dan yang kedua, hukum mad iwad itu berlaku ketika ada tanda-tanda tertentu dalam ayat Al-Quran, seperti huruf alif atau ya setelah huruf yang berharokat. Ini hukum mad iwad. Selanjutnya, langkah-langkah membaca mad iwad. Yang pertama, mengenali huruf yang menggunakan mad iwad. Jadi, untuk langkah membaca mad iwad yang pertama adalah mengenali huruf yang menggunakan mad iwad. Lihat apakah setelah huruf terdapat kasroh. Jadi kita harus melihat apakah itu setelah ada huruf kasroh. Dan yang kedua, langkah yang kedua dalam baca mad iwad itu adalah
pastikan posisi mad iwad setelah huruf kasroh. Perhatikan apakah ada alif atau ya untuk mad iwad. Ini langkah yang kedua. Harus hati-hati apakah ada alif atau ya untuk mad iwad. Dan yang ketiga, langkah untuk membaca mad iwad yaitu adalah dengan baca lemah dengan lembut. Jadi lembut dan benar. Biasakan membaca mad iwad dengan panjang yang tepat 1 atau 2 harokat. Itu 3 langkah dalam cara membaca mad iwad. Dan yang terakhir adalah kesimpulan tentang bagaimana cara mad iwad para teman-teman yang tadi saya terangkan, nanti dipraktekkan di rumah dengan apa yang kamu pelajari supaya kita bisa dilaksanakan. Dan kesimpulannya adalah mad iwad adalah jenis mad yang sangat penting dalam memperjelas bacaan Al-Quran dan melatih ketepatan tajwid. Terus memahami mad iwad akan meningkatkan kualitas bacaan dan memperlancar pemahaman isi Al-Quran. Ini kesimpulannya, supaya kita membaca Al-Quran dengan benar, dengan fasih, supaya tidak salah dalam artinya. Karena panjang dan pendeknya ini harus sesuaikan dengan ilmu tajwid. Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Dan bermanfaat bagi para siswa untuk mempelajarinya. Penutup, terima kasih atas perhatian dan partisipasi siswa. Semoga pembelajaran mad iwad ini bisa diterapkan dengan baik dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.